Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Seseorang yang menjadi lawan Charlotte menganggapnya hanya memiliki kekuatan sebatas ini. Sebagai seorang boneka yang mendapatkan nama Harry Shade. Dijelaskan, Oscar Balder 84 tahun wakil komandan Golden Cross mendengarnya sembari gemetaran Charlotte mencoba untuk berdiri kembali dan ia pun mengingat kejadian sebelumnya. Holy Emperor meminta Charlotte untuk mengikutinya karena ia akan memperkenalkannya kepada Oscar. Yang ia dengar belakangan ini, Oscar sedang bertani di Humite sembari menikmati masa liburan panjangnya. Dia adalah wakil komandan Golden Cross. Dia melawan Legion Amon bersama denganku. Dialah pria yang dijuluki sebagai The King of Sword. Charlotte terkejut karena ia akan diajari oleh seorang yang dijuluki King of Sword. Holy Emperor berharap saat Charlotte berlatih dengan Oscar ia bisa mendapatkan pengalaman yang berharga. Waktu pun kembali ke saat sekarang, terlihat Charlotte yang sudah berhasil berdiri kembali, melihatnya Oscar berujar, "Ah, kau memaksakan dirimu. Sebenarnya, apa yang kau inginkan dengan menjadi begitu gigih dan sembari menyandang nama yang bahkan tidak cocok padamu?" Charlotte menjawab, ia hanya menginginkan kekuatan. Lalu, Oscar pun bertanya, lantas apa yang akan ia lakukan setelah memiliki kekuatan? Charlotte membalas, aku akan melayani dan melindungi Pangeran Ketujuh. Oscar kembali bertanya, bagaimana jika Pangeran Ketujuh memintamu untuk mengakhiri kehidupanmu sendiri? Charlotte menjawab, karena Pangeran Ketujuhlah yang menyelamatkan dirinya, maka ia tidak akan peduli apapun perintah yang diminta. Ia akan langsung melaksanakannya, bahkan jika itu membuatnya harus kehilangan nyawa. Oscar berkata, bagaimana jika ia memerintahkanmu untuk mengakhiri kehidupannya? Charlotte tidak bisa menjawab pertanyaan Oscar dengan terbata-bata. Oscar menganggap ia adalah bocah kecil yang naif. Ia pun menegaskan bahwa mereka telah menjadi boneka. Jadi jika anggota keluarga istana memberikan kita perintah untuk melakukan sesuatu, kita harus melakukannya. Bahkan jika perintahnya adalah untuk membunuh tuan kita sendiri. Ujarnya, sembari mengaitkan sabitnya ke leher Charlotte. Ia kembali berkata, perintah mereka adalah mutlak. Jadi kau tidak boleh ragu sama sekali. Charlotte membalas, aku tidak pernah meragukan perintah keluarga istana, tapi aku tidak akan pernah bisa menyakiti yang mulia Pangeran Ketujuh. Oscar menganggap Charlotte sangat bodoh. Namun ia cukup yakin bahwa ia memahami apa yang telah dikatakannya kepada Charlotte. Baiklah, aku akan menaklukkanmu untuk menjadi boneka keluarga istana. Jadi, hadapi aku lagi, Harris. Mereka pun kembali bertarung dengan Charlotte yang menggunakan pedang dan Oscar yang menggunakan sabitnya. Dengan intensitas yang cukup sengit. Lalu Sin pun berpindah ke Luan yang sedang dengan para wanitanya. Luan merasa ia mendengar sesuatu. Salah satu wanita berkata, ia juga mendengar hal yang sama dan hal itu juga semakin mendekat. Luan pun menoleh ke arah pintu dan terlihat Alan yang langsung memasuki ruangan itu. Lalu berkata, aku kembali kakakku tersayang. Aku bahkan langsung mendatangimu begitu aku tiba, agar aku bisa segera menembakmu. Kakakku tersayang, ujarnya. Sembari mengarahkan senapannya ke Luan. Luan membalas, senang melihatmu sehat seperti ini, tapi kenapa kita tidak berbicara terlebih dahulu? Namun Alan menjawab, jangan khawatir kakak, kekuatan suci ini bagus untuk tubuhmu. Terlihat kekuatan suci Alan yang sudah berkumpul di ujung senapan. Melihatnya, Luan hanya bisa terdiam dan berkata, aku tidak menyangka akan ditembak seperti ini. Sembari masih pusing, Luan berkata ke Alan, tidakkah kau pikir ini keterlaluan menembak kakakmu sendiri? Dengan wajah yang masih kesal, Alan menyuruh Luan agar tidak cengeng karena tubuhnya tidak akan meleleh karena kekuatan suci. Kau hanya akan merasa sedikit sakit karena kau terkena kekuatan suciku dengan kepadatan tinggi dari dekat. Jadi, jangan membesar-besarkannya. Luan pun tidak mempermasalahkannya, karena ia juga sudah membohongi Alan soal wilayah Hilda. Jadi selamat datang adikku, Alan membalas. Ya, setidaknya kau telah menyadari kesalahanmu. Oh, iya. Ngomong-ngomong, aku akan bersembunyi di pojok istana untuk sementara waktu. Luan bertanya, apa kau tidak mau untuk mencoba berkeliling di sekitar ibu kota? Setelah baru saja kembali ke istana, Alan tidak mau melakukannya karena entah kenapa Uskup Agung saat kami sedang dalam perjalanan kembali ke istana. Ia terus saja
Sin pun memperlihatkan kembali saat dalam perjalanan kembali ke istana. Uskup bertanya ke Alan, apakah ia memiliki pemikiran untuk belajar sihir dengannya. Namun Alan langsung mengatakan, ia tidak pernah berpikir untuk belajar darinya. Terlihat uskup dengan wajah suramnya. Sin kembali ke waktu sekarang. Alan melanjutkan perkataannya. Setelah itu, dia terus mengikutiku dan menawariku untuk belajar dengannya lagi dan lagi. Jadi aku sudah lelah dengannya. Sekarang aku hanya ingin bersembunyi. Luan meminta Alan untuk tenang terlebih dahulu itu. Mungkin karena Raphael sangat menginginkanmu. Luan berusaha membujuk Alan agar mau belajar dari uskup, karena ia adalah peneliti sihir terbaik. Namun, Alan langsung menolak ide tersebut dan berkata, aku masih bisa belajar sihir sebanyak mungkin, selama aku memiliki buku sihir. Tiba-tiba saja, terdengar pelayan yang ingin memberikan dokumen tugas untuk Luan. Luan menyuruhnya untuk masuk. Terlihat Alan yang sedang berujar di dalam hati. Tapi, kemanapun aku mencoba bersembunyi, aku cukup yakin orang tua itu pada akhirnya akan menemukanku. Pelayan itu mengatakan bahwa hal yang paling mendesak sekarang adalah tentang Black Order. Alan tersentak dan berkata, Black Order? Luan membalas, kau mendengar tentangnya juga ya? Mereka pernah ditemukan di tempatmu saat kau menangkap sang penyihir, Morgana. Dan kali ini, mereka ditemukan berada di Humite. Karena itu yang mulia kelihatannya, memberikan lebih banyak perhatian padanya, karena itu adalah wilayah dengan banyak populasi. Jadi itu akan menjadi merepotkan karena mereka memiliki hubungan dengan Necromancer. Alan berujar di dalam hati. Necromancer? Aku mendapatkan banyak pengetahuan bagus tentang necromancy dari buku yang kudapatkan dari tempat Morgana. Apa mereka memiliki buku yang lain? Alan bertanya ke Luan. Setelah para necromancer tertangkap, apa yang akan kau lakukan dengan sisa buku dan alat sihir mereka? Luan pun menjawab, karena kau tidak boleh membawa sesuatu yang buruk ke dalam istana. Kemungkinan besar itu akan dihancurkan di tempat. Atau, kalau tidak, akan disimpan di ruang bawah tanah. Akademi Humite. Alan pun membayangkan kondisi ia kalau di istana akan dikejar-kejar oleh uskup. Dan ia membayangkan kalau berada di Humite yang dipenuhi oleh buku-buku yang bisa membantunya. Lalu ada beberapa necromancer yang lebih lemah dari monster dan ia bisa bersantai-santai di sana. Alan pun memutuskan untuk meminta sesuatu ke Luan. Luan bertanya, memangnya apa? Alan pun meminta untuk diberikan liburan panjang dan untuk gantinya, ia akan membereskan Black Order untuknya. Sin pun berpindah ke seseorang yang sedang membaca laporan. Pergerakan Black Order terdeteksi di wilayah Humite. Sebagai bukti familiar spirit mereka, Red Devil sempat terlihat di wilayah tersebut. Ternyata, orang yang sedang membaca laporan itu adalah Holy Emperor. Ia menganggap mereka seperti kecoa, karena meskipun mereka seperti bayi yang baru lahir, jika dibandingkan dengan kerajaan, Holy Empire, namun masih sangat susah untuk bisa menangkap mereka. Orang-orang yang sudah diinterogasi oleh Red Cross, bahkan tidak ada satupun yang tahu tentang organisasi mereka. Dan aku juga sudah mengirimkan beberapa peleton Holy Knights sebagai tindakan tegas untuk menemukan mereka. Namun pada akhirnya, aku kehilangan kontak dengan peleton kedua. Holy Emperor sangat kesal hingga meremas kertas yang dibawanya. Ia kembali berujar, mereka adalah para bajingan yang selama ini bersembunyi di balik tabir. Ada kemungkinan juga bahwa mereka adalah organisasi yang lebih besar dari yang kubayangkan. Meskipun masalah penerusku sudah diselesaikan, namun masalah lainnya terus bermunculan. Luan, Hilda, Alan. Selain dari ketiga orang itu, yang lainnya telah dieliminasi dari daftarku untuk kursi penerus. Jika salah satu dari ketiga orang ini jadi Holy Emperor, selanjutnya, aku yakin mereka tidak akan mengkhianati kerajaan ini. Namun sekarang ketimbang mengkhawatirkan ketiga orang ini, aku juga mendapatkan laporan seseorang yang terlihat seperti putra mahkota terlihat di dekat pasar wilayah Aslan Selatan. Karena itu, aku harus lebih mengkhawatirkan anak ini. Apa sebenarnya kau masih hidup? Putraku yang menghilang tanpa jejak setelah peperangan dengan kerajaan Aslan. Kenapa dia sekarang muncul di selatan saat ini? Namun kenapa setelah aku membersihkan para monster itu, sekarang para manusialah yang mulai gila? Kenapa aku harus terus bekerja sekeras ini di usiaku sekarang? Ini karena putra mahkota itu yang menghilang tepat setelah dia mewarisi tahta. Jadi aku tidak punya pilihan lain untuk turun tahta. Dasar anak sialan, ujarnya sembari menghamburkan kertas yang ia bawa. Kenapa kau tidak bisa jadi anak yang baik sekali saja? Jika kau masih hidup, setidaknya kau harus menampakkan wajahmu, dan jika kau sudah mati, kau harus meninggalkan tubuhmu.
Tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggilnya dari luar ruangan. Ternyata itu adalah Luan yang datang menanyakan apakah Holy Emperor baik saja. Terlihat Holy Emperor yang sangat kesal hingga mengeluarkan kekuatan di tangannya. Ia berkata, "Aku sudah mengirimkan pekerjaan melalui pembawa pesan. Jadi apa yang membawamu kemari?" Luan menjawab, "Iya, ke sana juga karena hal itu ia berpikir akan mengirimkan Alan ke Humite." Holy Emperor pun bertanya apakah itu tentang Black Order. Luan menjawab, "Alan bilang dia akan pergi ke sana sendiri," katanya. Dia punya beberapa hutang dengan para Black Order. Holy Emperor pun berpikir, apakah itu karena saat dia hampir terbunuh karena penyihir Morgana? Ya, jika begitu masuk akal. Kalau ia berbicara tentang balas dendam ke mereka, atau karena mungkin dia ingin. Sin pun flashback ke beberapa saat sebelumnya. Terlihat uskup yang melaporkan bahwa Alan bisa memerintahkan Holy Undead. Holy Emperor bingung karena tidak tahu apa itu Holy Undead. Uskup menjelaskan bahwa itu adalah bukti dari kekuatan Gaia. Jika Yang Mulia memberiku perintah untuk mengajarinya, aku tidak akan punya pilihan lain selain mengajarinya sendiri. Holy Emperor berujar di dalam hati. Entah bagaimana hal itu memang cerita yang tidak menyenangkan dan juga sekaligus menakjubkan. Lalu pasukan Undead dengan kekuatan suci dari Gaia, kekuatannya bisa mengintimidasi Judas, dewa kematian yang bisa melarikan diri dari takdir kematian. Necromancer adalah kekuatan tabu yang hanya digunakan di selatan. Tapi bagaimana jika ada variasi baru darinya yang bisa digunakan di Holy Kingdom? Maka ada kemungkinan kami mungkin akan bisa memecah kerajaan. Aslan, Holy Emperor, bertanya ke Luan, apakah Alan meminta sesuatu? Luan menjawab bahwa Alan telah meminta beberapa buku darinya dan juga tanggung jawab tentang barang yang ditinggalkan oleh Necromancer setelah pertarungan. Holy Emperor pun menyetujui saran itu dan biarkan Alan pergi ke sana. Lalu, tentang gerakan kerajaan, Aslan yang tidak biasa kelihatannya, itu ada hubungannya dengan Black Order. Jadi, jika Alan berhasil menghentikannya, tidakkah menurutmu itu akan sangat menggembirakan? Luan mengiyakannya dan bertanya, apakah masalah ini sejak awal adalah masalah yang besar? Holy Emperor balik bertanya, bukankah kau mendapatkan seluruh dokumen terkait masalah ini? Luan menjawab bahwa ia hanya membaca halaman pertama. Jadi kurasa Alan akan menerima ini tanpa mengetahui apapun. Mendengarnya, Holy Emperor pun meminta Luan agar segera mengirimkannya sebelum ia tahu lebih banyak tentang ini. Ujarnya dengan wajah licik. Luan pun meminta agar menyerahkan hal ini kepadanya. Sin pun berpindah ke 3 minggu kemudian di dalam perjalanan ke Humite. Terlihat Alan yang mengeluh karena ia merasa telah ditipu. Karena setelah ia membaca keseluruhan dokumennya, ia menyadari bahwa masalah yang akan dihadapinya bukan masalah sepele seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Seseorang yang menunggangi kuda meminta Alan agar menerima semua yang telah terjadi. Ternyata orang itu adalah Dian. Ia kembali berkata, karena kita sudah berada dalam perjalanan ini selama lebih dari 10 hari. Oh ya, ngomong-ngomong apa, saya aja udah cukup untuk mengawal Anda. Dengan kesal, Alan menjawab pertanyaan dia. Tentu saja tidak. Aku saja pergi tanpa mengetahui apapun tentang misi ini. Alan pun berpikir, ini lebih baik karena ia bisa menggunakan seluruh kekuatannya, karena yang menemaninya hanyalah Dian yang sudah tahu kekuatannya dari awal. Dan tidak seperti para Red Cross yang masih belum mengetahui kekuatannya. Jadi ia harus menahan-nahan kekuatan. Dian pun meminta Alan agar tidak terlalu kasar kepada Red Cross, karena mereka adalah orang yang akan melakukan apapun jika Anda memerintahkannya. Karena Holy Emperor sendiri yang memberikan wewenang Heresy Inquisitor untuk Anda yang mulia. Alan membalas, ku dengar bahwa setidaknya harus ada 3 atau lebih uskup agung untuk menolak keputusan yang kubuat dalam misi ini. Dian membenarkan dan berkata, itu sama saja Anda mempunyai otoritas penuh atas segala situasi yang berhubungan dengan kejahatan. Namun, Alan menganggap bahwa itu tidak akan terlalu membantunya dalam menemukan pasukan yang hilang di sana dan berurusan dengan para Black Order. Alan bertanya kepada Dian, apa itu Red Devils dan apa mereka lebih kuat dari para vampir? Dian menjawab, meski mereka menyerang Anda dalam kelompok mereka, jauh lebih lemah dibandingkan vampir. Count, Red Devils adalah familiar spirit yang sering digunakan oleh Black Order. Mereka adalah iblis yang dikenal suka menculik anak-anak sudah dari zaman dulu. Bukankah Anda mendengar cerita bagaimana Red Devils akan menculik Anda jika Anda jadi anak nakal? Alan tidak pernah mendengarnya, bahkan setelah ia menjadi anak nakal. Ia tetap baik-baik saja sampai sekarang.
Dian pun kembali menjelaskan. Mereka memiliki perawakan tubuh gendut dengan janggut lebat. Mereka mengenakan baju merah, dan mereka melompat dari atap ke atap lainnya, sambil membawa kantong untuk menculik anak-anak. Mendengar ciri-ciri itu, Alan merasa tidak asing, dan membayangkan bahwa itu adalah Santa yang berkeliling menculik anak-anak. Alan masih kurang percaya bahwa para Red Devils bisa melakukan itu. Dian kembali berkata, mereka sangat kuat, tapi mereka bukan ancaman bagi kita. Masalahnya adalah bagaimana cara menangkapnya. Alan bertanya, bukankah mereka mengenakan baju berwarna mencolok, jadi akan lebih mudah untuk ditemukan? Dian pun menjawab, para Red Devils itu pandai bersembunyi. Bahkan Holy Knight yang terlatih akan kehilangan jejak mereka dengan mudah. Mendengarnya, Alan berujar di dalam hati. Akankah mereka akan mengeluarkan bau busuk seperti monster lainnya? Akan merepotkan jika membiarkan jendela status terbuka. Sepanjang waktu untuk melihat posisi mereka, Alan bertanya, bagaimana jika mereka membuat jebakan untuk para Red Devils? Dian tidak paham dengan jebakan apa yang mau dibuat oleh Alan. Apa yang dimaksud Alan? Karena mereka memiliki target utama adalah anak-anak. Jadi Anda ingin saya membuat jebakan dari anak yang tidak bersalah. Alan pun menjelaskan bahwa tidak begitu maksudnya. Karena, bukankah ia melihat siapa yang ada di depannya? Dian terdiam dan berkata, jangan bilang. Alan membalas, bagaimana menurutmu tentang anak berusia 16 tahun yang duduk di sini sendirian di tengah malam? Bukankah itu sangat menggoda para Red Devils? Scene kembali berpindah. Terlihat selembaran yang bertuliskan, waspadalah terhadap Red Devils. Jika terjadi sesuatu pada anakmu, segera beritahu penjaga terdekat. Melihat itu Alan berkata, suram sekali, aku juga bisa mencium bau busuk di sini. Dian menanggapi, apa, Anda juga bisa mencium aura dari Red Devils juga? Alan membenarkan, namun karena iblisnya terlalu lemah, membuat baunya sedikit samar, jadi, untuk sekarang, aku akan mencoba mengikuti baunya. Kau pergilah ke penjaga dan cari tahu situasi saat ini. Namun menurut Dian, akan lebih baik jika pergi bersama-sama. Alan membalas, apa kau pikir para makhluk lemah itu bisa mengalahkanku? Sudah sekarang, pergilah. Dian pun mengiyakan permintaan Alan, namun ia meminta Alan agar tetap berhati-hati. Alan mengiyakan sembari memunculkan senapannya. Mereka pun akhirnya berpisah. Alan berujar di dalam hati, kurasa aku akan bisa menangkap mereka lebih cepat dari yang kupikirkan. Begitu aku mencium bau busuk yang mereka berikan, aku akan bisa mempersempit jarak dengan mereka. Alan tiba-tiba saja melihat ada Red Devils yang masuk ke dalam cerobong asap. Alan pun langsung mengejarnya, sembari berkata, apa ada sihir yang mereka gunakan untuk menyembunyikan keberadaan mereka? Aku akan kehilangannya jika aku tidak memperkuat pandanganku dengan kekuatan suciku tadi. Alan pun mendobrak pintu sembari meminta maaf kepada pemilik rumah, karena ada Red Devils di rumahnya. Namun terlihat pemilik rumah yang sudah terkapar. Melihatnya, Alan hanya bisa mengumpat kesal karena ia terlambat untuk menyelamatkan mereka. Alan pun berjalan mencari anak pemilik rumah. Namun ia malah menemukan Red Devils yang sudah membawa anak itu di dalam kantongnya. Alan berujar di dalam hati, meskipun anaknya berteriak, tidak ada suara sama. Sekali apa mereka menggunakan sihir untuk memblokir suaranya. Melihat ada seseorang di depannya, Red Devils itu langsung menyiapkan senjatanya dan menerjang ke arah Alan. Namun untungnya, Alan masih bisa menghindarinya dan langsung mengarahkan senapannya ke Red Devils hingga langsung mengalahkan monster itu. Alan pun mengecek kondisi anak itu. Anak itu bertanya, siapa kamu? Alan akan memberitahunya, nanti, tapi untuk sekarang, tutup matamu. Alan melirik ke arah kedua. Orang tua anak itu yang kembali bangkit dengan kondisi yang sudah terinfeksi. Melihatnya, Alan berujar di dalam hati, apa Red Devils juga menginfeksi korban mereka? Jika keadaan undead, mereka berlanjut, tidak ada gunanya memulihkan atau membangkitkan mereka kembali. Alan pun memutuskan untuk mengakhiri penderitaan mereka. Scene pun berpindah ke beberapa waktu setelahnya. Dian mendatangi Alan dan berkata, aku berhasil meminta kerjasama dari penjaga, tapi kelihatannya Anda sudah menangkap Red Devils-nya yang mulia. Alan menjawab, ya, tapi sayangnya aku sedikit terlambat. Aku tidak bisa menyelamatkan orang tua anak itu. Dian mencoba membuat Alan tidak terus menyalahkan dirinya dengan berkata, tapi karena Anda setidaknya kita bisa menyelamatkan anaknya yang mulia. Dan sekarang, para penjaga akan menangani sisanya. Alan menduga bahwa Red Devils adalah makhluk yang dikhususkan untuk menculik dan membunuh entah Black Order, mensummon, atau menjinakkan mereka. Tapi sekarang, tujuan mereka sudah jelas. Apa para penjaga itu yang hanya bisa digunakan
sebagai petugas keamanan di Humite. Dian menjawab, karena tempat ini dekat dengan perbatasan kerajaan. Aslan, jadi Golden Cross harus ditugaskan di perbatasan. Alan bertanya, jika unit langsung Holy Emperor di sini, kenapa situasinya bisa sampai seperti ini? Dian menjawab, itu karena mereka perlu terus mengawasi kerajaan Aslan sepanjang waktu dan juga perbatasan menjadi tidak bersahabat akhir-akhir ini. Jadi sulit untuk menyebarkan pasukan. Dan insiden Red Devils juga mulai terjadi. Belakangan ini jika diperlukan, saya akan mencoba mengirimkan surat ke Golden Cross dan meminta bantuannya. Alan meminta Dian agar tidak melakukannya. Karena jika penjaga kerajaan ada di sini, maka para Red Devils akan bersembunyi. Akan lebih baik jika aku menangani ini secepatnya. Dian bertanya, apakah Alan menemukan petunjuk? Alan meminta jika kau menemukan belati atau semacamnya, berikan padaku. Dian pun memberikan belati yang ia temukan. Alan memegang belati dan berkata, Red Devils didesain untuk mengikuti perintah dari Black Order. Pasti ada semacam trik sihir yang rumit di baliknya. Melihatnya, Dian meminta Alan agar bersikap seperti anggota kerajaan, bukan malah langsung membelah badan Red Devils. Alan menjawab, itu ada waktunya sendiri. Dan sekarang bukanlah waktunya. Alan pun akhirnya menemukan apa yang ia cari. Ternyata itu adalah jantung. Alan pun berkata, aku bisa merasakan sihir necromancer di dalam jantungnya. Aliran dan struktur ini bagaimana jika aku menggantikannya dengan kekuatan suci? Dian bertanya, apakah Alan akan memanfaatkan iblis itu? Alan pun mengiyakannya dan ia akan mendaur ulangnya. Dian pun memperingati Alan, jika nanti ada orang yang mengetahuinya, ini akan menjadi masalah besar. Namun, tiba-tiba saja muncul notifikasi sistem, Anda mendapatkan skill baru. Dian yang melihat, Alan tiba-tiba saja tersenyum. Ia bertanya, ada apa yang mulia? Namun Alan tidak mau menjawabnya. Alan mengatakan bahwa sudah tidak ada waktu lagi. Haruskah aku mulai untuk diculik? Scene berpindah ke tumpukan orang-orang. Seseorang berkata, tubuh orang yang telah meninggal, oh kerangka yang busuk. Sebenarnya apa yang akan mereka lakukan sehingga kita harus mengumpulkan sebanyak ini? Orang lain menjawab, tidak tahu. Bukan hanya di Humite. Kelihatannya, mereka juga melakukan persiapan di beberapa tempat. Jika dilihat dari persiapannya, sepertinya Order akan melancarkan serangan dalam skala besar. Temannya berkata, tetap saja, bagaimana bisa mereka memperlakukan kita seperti ini? Bahkan berjalan menggunakan tongkat seperti ini juga membutuhkan usaha. Temannya menanggapi, Red Devils akan segera kembali. Jadi tunggu sedikit lagi, karena mereka akan memberikan persembahan baru untuk kita. Temannya menjawab seperti yang diharapkan. Anak kecil memang yang terbaik dengan darah yang masih seger, dan tentang hidupnya yang masih panjang. Melihat Red Devils yang sudah datang, ia berkata, akhirnya, aku bisa segera memperkuat punggungku. Kau datang tepat waktu. Dan selamat datang makan malam kami. Namun tiba-tiba saja, muncul Alan dari dalam karung yang dibawa Red Devils, dan berkata, halo semuanya. Pemimpin orang-orang itu berkata, apa yang kau lakukan Red Devils? Aku menyuruhmu untuk menculik anak kecil yang sehat. Namun, kenapa kalian malah membawa kembali anak yang aneh seperti ini? Namun Alan sembari memeluk Red Devils berkata, sekarang dia tidak akan mendengarkan perintahmu lagi. Jika kau penasaran, alasannya itu karena aku adalah pemilik barunya. Terlihat Red Devils yang mengeluarkan aura kekuatan suci. Mereka pun terkejut dan berkata, omong kosong macam apa yang kau ucapkan? Temannya berkata, bagaimana bisa dia menaruh kekuatan suci ke dalam Red Devils? Namun tiba-tiba saja kepala temannya menjadi dua. Dan dimulailah pembantaian yang dilakukan oleh Alan yang memerintahkan para Red Devils. Ia berkata, habisi semua necromancer dan lepaskan semua anak-anak. Jika ada orang yang tidak kau yakini, kumpulkan saja mereka. Red Devils itu mengiyakannya. Terlihat Alan yang dengan santainya melihat-lihat di rak buku mereka dan berkata, mari, lihat apa yang mereka miliki. Mereka telah mengumpulkan banyak buku hasil penelitian. Apa ini akan membantuku? Alan meminta Red Devils agar tidak memercikan darah ke arahnya. Namun tiba-tiba saja, ia menemukan sebuah dokumen yang bertuliskan rencana kekacauan. Dan to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya.